Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pada bab 8, yakni tentang etika dalam organisasi dan profesi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Aska Tanjiyah Anaudah dari absen 6, Desirona Fedatul Islami absen 8, Vika Zakiatul Laili absen 11, Hoirunisa Citra Sasti Kirana absen 13, M. Hanif Billah Al-Ghifari absen 14, dan Raditya Sefa dari absen 21. Pada video kali ini, kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama, pengertian organisasi. Yang kedua, pengertian profesi. Yang ketiga, etika dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, etika dalam berprofesi. Yang pertama, ada pengertian organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki beberapa unsur, yaitu tujuan, pembagian kerja, hierarki kewenangan, dan sumber daya. Tujuan suatu organisasi ialah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Organisasi non-profit, sebagai contoh, menghasilkan pelayanan dengan keuntungan masyarakat seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan pemeliharaan jalan. Bisnis menghasilkan barang konsumsi dan pelayanan seperti mobil, perumahan, dan wahana rekreasi. Yang kedua, ada pembagian kerja. Hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Hal itu menunjukkan terkoordinirnya sebuah organisasi untuk menjamin hasil pekerjaan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada hierarki kewenangan. Sebuah proses melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok. Pembagian kerja ini berlangsung untuk memobilisasi organisasi dalam pekerjaan banyak orang untuk mencapai tujuan umum dari organisasi. Yang terakhir ada sumber daya. Definisi sumber daya yang dimaksud adalah kumpulan orang yang beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, etika dalam berorganisasi. Yang pertama, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi. Meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Jika niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, amanah. Seseorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dalam mengemban tugasnya. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sikap ini dapat menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh, sehingga pelaksana tugas akan lebih ulet dalam tindakannya. Jika sikap amanah tidak dilakukan dalam sebuah organisasi, maka berbagai penyelewengan akan terjadi sehingga timbul keraguan untuk mempercayakan sebuah tugas dalam organisasi. Kemudian, organisasi akan mengalami penurunan dan menghilang dari permukaan. Oleh karena itu, sikap amanah adalah sikap yang harus ada di dalam organisasi. Yang C. Saling tolong-menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap saling tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam sikap tolong-menolong adalah kesesuaian dengan pembagian tugas yang diberikan.
Apabila tugas individu belum terselesaikan, tidak sepatutnya untuk mencampur adukan tugas individu dengan tugas lainnya. Seperti firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Yang D. Berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi pun harus baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan dijaga dengan komunikasi yang baik. Dalam Islam, ada 5 prinsip dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama atau diam jika tidak mampu, qaulan kariman. Yang kedua, perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival, qaulan layyan. Yang ketiga, isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur, qaulan sadidan. Yang keempat, pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi, qaulan balighon. Yang kelima, perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar, qaulan ma'rufan au masyuron. Selanjutnya yaitu pengertian profesi. Dalam KBBI, istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut De George, profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan menurut Islam, profesi merupakan segala aktivitas dinamis yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan di dalam mencapainya, dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah etika dalam berprofesi. Yang pertama, memegang amanah dan mentaati perintah pimpinan. Dalam berprofesi, ada juga pembagian kerja dan hierarki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan, baik manajer atau kepala divisi, merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Mereka adalah memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kerja. Oleh karenanya, pemegang wewenang ini harus memiliki sikap amanah. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seseorang yang memiliki visi dan misi yang jelas, tegas, dan nyata. Allah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war-rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kedua adalah etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Singkatnya, etos kerja adalah motivasi dan dorongan untuk bekerja. Apabila seseorang memiliki etos kerja yang tinggi, maka pelaksanaan kerja akan menjadi lebih maksimal. Selain itu, etos kerja ini menjadi alasan kuat mengapa seseorang melakukan pekerjaan. Etos kerja dalam Islam adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Afif memberikan rumusan bahwa kualitas hidup Islami dapat diperoleh dengan tauhid atau keyakinan, tujuan atau arah tujuan, motivasi atau dorongan, ide atau rasio, intuisi atau rasa, dan aksi atau aktualisasi amal soleh. Etika dalam berprofesi. C. Prinsip yang kokoh dalam profesi. Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip berikut. Pertama, profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Kedua, profesi atau pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional, tekun dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Yang keempat, profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, profesi atau pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Keenam,
Pekerja ialah orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Ketujuh, profesi, kerja, atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. Artinya, manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan kemanusiaan. Kedelapan, menghindari larangan-larangan dalam agama. Larangan dari sisi substansi pekerjaannya, contohnya menjual minuman keras, menebarkan hoaks, menyebarkan video asusila. Kesembilan, profesi atau pekerjaan dilakukan dengan turut saling menjaga persaudaraan, seperti Rasulullah SAW bersabda, dan janganlah kalian menjual barang yang sudah dijual kepada saudara kalian. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.